bersedekah, beliin beras, itu kan bagian daripada ibadah juga. Sedekah kan ibadah. Boleh nggak kepada Nasrani? Boleh ternyata. Di satu perang pernah Nabi kita Muhammad SAW setelah mendapatkan mengumpulkan harta rampasan perang, yang dibagi oleh Nabi adalah yang tadi habis musuhin merangin Nabi, kemudian ditawan menjadi tawanan, kemudian hasil rampasan perang itu diberikan kepada mereka. Bayangin, mereka kemudian mu'allaf, menjadi mu'allaf. Melihat perilaku Nabi, ada yang protes, ada yang bilang, berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Ada yang bilang orang-orang Ansar waktu itu, ini gimana sih Nabi? Lah kan kita ini yang ikut perang sama beliau, lah kan kita ini yang memperjuangkan agama Islam. Kenapa enggak dibagi ke kita aja itu harta rampasan perangnya? Kemudian omongan itu sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi kumpulkan orang-orang Ansar, ya ma'syaral Ansar, alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku datang kepada kalian, kalian dalam keadaan tersesat, lalu Allah berikan hidayah dengan ajaran yang aku bawa untuk kalian. Betul ya Rasulullah. Wahai orang-orang Ansar, bukankah waktu saya datang kalian ribut satu sama lain, kemudian Allah satukan hati kalian dengan kedatanganku? Betul ya Rasulullah. Wahai orang-orang Ansar, bukankah waktu itu kalian dalam keadaan kesulitan, Allah mudahkan urusan kalian dengan kedatanganku? Betul. Kemudian Nabi bilang, ala tujibunani ya ma'syaral Ansar, kenapa kamu enggak jawab pertanyaan saya? Kan udah dijawab. Betul, betul, udah kami jawab. Enggak, kalian belum jawab. Sampaikan yang ada di hati kalian. Kalian mau bilang, Muhammad, kamu kan diusir dari Mekah, kami yang nampung kamu. Kamu mau bilang begitu? Silahkan kalau mau bilang begitu. Mau bilang kamu punya jasa untuk saya. Kamu mau katakan bahwa Muhammad, kamu itu dalam keadaan gak ada yang mau terima, kami yang terima. Kalian mau bilang begitu sama saya? Silahkan. Enggak, maafin ya Rasulullah, maafin saya. Ya ma'syarul Ansar, ini duit harta segini kecil saya kasih ke mereka untuk supaya hati mereka condong kepada Islam. Mereka pulang bawa keledai, pulang bawa kuda, pulang bawa senjata. Kalian pulang bawa Muhammad ibn Abdullah. Kalian lebih pilih dapat harta daripada dapat saya. Wah, minta maaf. Di situ artinya kita mengambil pelajaran bahwa Rasulullah memberikan kepada mereka gitu, dalam rangka ingin menarik hati. Justru kan begitu Pak, kita lihat kenapa kok Wali Songo banyak membantu orang-orang yang belum seagama saat itu. Tujuannya dakwah. Nah, jadi kalau yang kaitannya dengan lakum dinukum waliyadin itu terkait dengan ibadah yang antara hamba kepada Tuhannya, bukan ibadah yang sifatnya sosial. Kita ikutan ke gereja, itu kagak boleh. Ya, nggak boleh. Kita paksa-paksa umat Kristen, ayo kemari, maulid nih, datang dong sini maulid. Itu bagaimana sama tetangga nggak mau hadir? Nah, bukan begitu, itu bukan toleransi namanya. Itu bukan toleransi. Justru saling menghargai. Adapun dalam kaitannya dengan ibadah yang di situ ada nilai-nilai sosialnya, maka diperbolehkan. Karena itu bagian daripada dakwah kepada mereka yang belum beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, supaya mereka mau beriman, supaya hatinya lebih condong. Oh, Islam baik banget ya. Ya saya aja yang bukan umatnya dikasih. Nah itu Rasulullah pernah menitipkan uang Pak kepada Asma binti Abi Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma, saudara sama Sayyidah Aisyah, saudara sama Muhammad bin Abi Bakar. Kata Rasulullah, wahai Asma, ini uang harta kasih ke ibumu. Ibunya masih musyrik waktu itu. Tapi Rasulullah perintahkan
hal tersebut. Jadi kaitannya dengan dakwah, bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan, dan dengan kebaikan itulah kemudian Islam ini banyak tersebar di mana-mana. Berbagilah kepada yang muslim, kalau ada lebih baru berikan kepada umat lain, dengan harapan itu bagian daripada dakwah supaya hatinya condong kepada Islam.